Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Asrof. Saya mahasiswa Universitas Islam Malang, prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak dosen Adi Sudrajat. Yaitu tugas video ini yaitu mereview memberikan tanggapan, pesan serta kesan dari film India yang berjudul Tare Zameen Par, ya. Yang dimana film Tare Zameen Par itu mengisahkan seorang anak kelas 3. Dia duduk di sekolah dasar dan dia bernama Isan Nandizo Awasthi, ya. Isan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Di sekolah ia dicap sebagai seorang anak yang bodoh dan nakal. Tak hanya itu, Isan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf. Misalnya, sulit membedakan antara huruf D dengan huruf B atau huruf P, ya. Dan dia juga kesulitan atau susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top, TOP, ya, top, tetapi dia mengucapkannya pot, atau ring tapi dia mengucapnya sing, dan sebagainya. Tak hanya itu juga, dia juga di sekolahnya sering menulis huruf dengan cara terbalik. Misalnya huruf P menjadi huruf D, ya. Karena kekurangannya Isan tersebut, ia sering mendapat nilai yang sangat buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Isan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Berbanding terbalik dengan Isan, kakaknya. Kakaknya, Johan, adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ibu Isan sering sekali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun Isan anak yang bodoh tadi akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Isan adalah seorang yang sangat keras. Ia sering membandingkan Isan dengan kakaknya. Nah, karena sering dibanding-bandingkan oleh ayahnya tersebut, Isan semakin gimana gitu, ya. Singkat cerita, suatu saat karena kesulitannya Isan dalam memahami pelajaran atau huruf dan menulis dan sebagainya, kemudian datanglah seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ramsankar Nigum atau Amir Khan. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak yang ada di kelasnya merespon dengan antusias yang besar, yang sangat sekali besar, kecuali Isan itu tadi. Ram kemudian berusaha untuk memahami karakteristik dari Isan tersebut dan juga apa masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa
Ihsan menderita penyakit yang dinamakan penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Singkat cerita, guru tersebut atau Ram menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami penyakit disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya yang akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Pesan moral atau pesan-pesan yang ada di dalam film tersebut yang dapat saya ambil yaitu peran orang tua itu sangatlah penting dalam masa tumbuhnya kembang, dalam masa tumbuh perkembangan seorang anak. Peran guru pun juga tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahwa setiap anak itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga kecerdasannya juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kecerdasan sendiri, kecerdasan seorang anak juga mungkin juga ada yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dalam film tersebut dan film India tadi, betapa pentingnya arti dari sebuah pengertian seorang tua sebagai pendidik di kalangan keluarga, ya. Karena dengan dapatnya pengertian seorang anak dari orang tua, maka anak tersebut akan timbul rasa motivasi dan semangat dalam melakukan hal apapun. Begitu juga sebaiknya dengan seorang guru, karena seorang guru juga merupakan orang tua bagi seorang murid. Nah, karena itu marilah kita, jika saya menjadi seorang pendidik, saya akan memberikan motivasi serta semangat kepada anak didik saya, meskipun dia memiliki kekurangan. Dengan kekurangan itu saya akan terus mencoba agar anak tersebut semangat dalam meraih cita-citanya. Untuk pesan yang saya dapat dari film tersebut yaitu banyaknya tantangan bagi orang-orang yang kurang mampu, kesan saya, sehingga dengan adanya situasi atau gambaran yang ada di film tersebut, saya sangat prihatin ketika saya sangat prihatin dan sangat takut jika saya nanti menjadi seorang pendidik, saya masih belum bisa memberikan motivasi, pengarahan yang benar, serta pengajaran yang baik terhadap peserta didiknya. Mungkin itu saja penjelasan review dari saya dari hasil review film film Tare Zameen Par. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.